Ya, bismillahirrahmanirrahim. Persamaan garis lurus, minggu lalu Pak sudah sampaikan tentang apa itu bersamaan garis lurus, kemudian bentuknya seperti apa. Ya, sengaja Pasal kemarin belum upload materi ini ya di Google Classroom, dan videonya juga belum Pasal upload, karena nanti sekalian dengan pertemuan hari ini yang ingin Pasal sampaikan. Nah, ini adalah bentuk persamaan garis lurus ya. Bentuk umumnya ada dua, Y sama dengan MX plus C atau AX plus B sama dengan C. Nah, kemudian kemarin sudah belajar tentang gradien pada grafik Cartesius ya, gunakan arah kanan kiri atas bawah. Kalau untuk mencari gradiennya kamu cari namanya perubahan Y per perubahan X atau perubahannya dibagi perubahan X. Perubahan X-nya itu yang mendatar, perubahan Y yang berdiri ke atas ya, tegak gitu. Kalau ke kanan itu perubahan X-nya positif, kalau ke kiri berarti perubahan X-nya negatif. Kebalikannya kalau yang Y, perubahan ke atas itu Y-nya positif, maka kebalikannya kalau perubahannya ke bawah berarti negatif. Dari perubahan Y per perubahan X itu dapat rumus baru ya. Kamu juga bisa menggunakan bahwa Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ya, perubahan itu ada nilainya ya. Nilai berubahnya berapa gitu. Kalau dalam matematika itu ya selisih pengurangan. Ya, Akil umurnya 12 tahun. Kemudian ya kuliah. Umurnya 20 tahun. Berarti umurnya berapa tuh perubahannya? Dari SMP sampai kuliah. Yang sekarang umurnya 20 tahun misalkan nantinya. Ya perubahannya 8 tahun ya selisihnya. Gitu. Kalau pas mengartikannya seperti itu. Supaya lebih gampang untuk menghafal ketika memang ada rumus baru. Dari awalnya perubahannya per perubahan X, ya jadinya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Atau gunakan kebalikannya, Y1 kurang Y2 per X1 per X2. Itu masih bisa. Yang mesti Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Nah, ini contoh-contohnya kemarin kita bahas. Kamu ngambil dari sisi manapun masih sama hasilnya ya. Ingat ketika pecahannya masih bisa diserahkan menjadi pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran, silakan dirubah ya sesuai dengan keinginan pilihan gandanya ABC-nya. Dan ingat di perhitungan perperan seperti ini ketika min per minnya jadi plus gitu ya. Nah, kemudian ini adalah penggunaan rumus yang baru tadi. Yang Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. Karena di sini nggak bisa kamu cari perubahan Y, perubahan X berdasarkan gambar. Hanya ada titik 1 dan titik 2. Lalu gunakan yang Y2 kurang Y1 per X2 kurang Y1. Mana yang jadikan 1 dan kedua ya, sesuai dengan posisinya ya. Seperti yang A 2,3 dan B 3,2. Karena 2,3-nya itu letaknya di pertama ya, jadikan titik yang pertama. Maka 2-nya X1, 3-nya Y1. Kalau min 3,2 karena letaknya terakhir ya jadikan titik yang kedua. Maka X2-nya min 3, Y2-nya 2. Nanti kamu masukkan rumus saja. Ingat ya, di sini ada nanti min ketemu min jadi plus seperti contoh yang C. Perubahan X-nya itu 0 kurang min 3. Nah, kurungnya di dalam kurungnya ada min, di luar kurungnya ada min jadi plus gitu ya. Hati-hati di bagian itu banyak yang kesalahannya di situ. Dan menjumlahkan min 2, min 3 tuh seperti bagian B. Perubahan X-nya kan min 2, min 3. Nah, itu minnya nambah jadi min 5. Atau yang di bagian A, yang perubahan X-nya juga sama tuh, min 3, min 2. Jadi min 5. Perhitungan-perhitungan seperti itu yang dasarnya harus dikuatkan lagi. Karena masih banyak salahnya di perhitungannya kalau pasal nilai ya. Kalau rumus insya Allah kalian paham lah. Tinggal masukkan ke rumus itu kalian pasti bisa. Nah, ini sama contoh tambahannya ya kemarin. Dan ini adalah mencari gradien pada persamaan garis lurus. Ingat, pertama adalah kamu rubah menjadi Y sama dengan, yaitu Y sama dengan berapa gitu ya. Dan jadikan, ingat, karena Y sama dengan ya harus 1 Y-nya, koefisiennya ya. Dipindah ruaskan ke kanan semua ya, kecuali yang Y-nya. Yang variabel Y-nya tetap di sebelah kiri. Nah, mencari gradiennya yang mana? Perhatikan yang di depan X-nya, itu nilai gradiennya itu. Ya, seperti yang di sini. Yang A 3Y sama dengan 4X min 2. Ya, jadikan Y sama dengan yang A nih. Maka 3Y-nya itu koefisien 3-nya dibinaruaskan menjadi per. Jadi 4 per 3 min 2 per 3. Maka ya gradien dari persamaan itu 4 per 3-nya yang di depan X-nya. Kalau yang B, kamu harus binaruaskan dulu min 3-nya ke kanan menjadi 3X.
Jadi plus 3X min 2 ya. Karena min jadi plus pindah ruas. Nah, karena ada 5-nya, Y5 sama dengan 3X min 2. Nah, 5 dari koefisien Y ini pindah ruaskan. Jadi per juga ya. Maka Y sama dengan 3/5 min 2/5. Maka gradiennya mana? Gradiennya yang di depan X-nya yaitu 3/5. Gampangnya kalau depannya X itu namanya koefisien sebenarnya ya. Ada rumus barunya, boleh kamu gunakan min A per B. Tapi syaratnya min A per B ini ya. Jadi ketika suku dan variabel X dan Y-nya berada di ruas yang sama. Ya. Kayak yang A itu Y sama X-nya berbeda ruas, maka harus dipindahkan di ruas yang sama. Apakah si X-nya pindah ke kiri atau Y-nya pindah ke kanan. Ini yang penting X sama Y-nya dalam satu ruas. Kalau B, C, D itu udah satu ruas, ya, X sama Y-nya di kiri semua. Maka tinggal min A per B aja. Tanpa perlu menggunakan perhitungannya pindah ruas yang di bawah ya. Yang ini nih, layar putih. Sehingga mana yang A, mana yang B? A itu adalah koefisien dari variabel X. B itu koefisien dari variabel Y. Maka yang B ini gampangnya ya karena A-nya min 3, dari rumusnya min A per B ya, min A-nya min 3, jadi min 3/5. Jadi jawabnya 3/5 sama. Kalau yang C, A-nya min 3 juga nih. Karena koefisien X-nya min 3, B-nya 3. Jadi min 3/3 jadi 1. Yang D, A-nya 6, B-nya min 3. Jadi min 6 per min 3 jadinya 2. Sama aja hasilnya. Boleh kamu gunakan rumus itu. Nah, hari ini kamu pasalkan antarkan ke materi yang sama sebenarnya, mengulang lagi tapi lebih detail ya. Lebih detailnya gini, karena nggak semua gambar yang di soal itu bentuknya seperti ini. Ada kotak-kotaknya ya. Nah, kalau nggak ada kotak-kotaknya pasti mengajarkan bagaimana caranya gitu. Intinya sih di situ. Sama ya, caranya masih sama, pakai arah kiri kanan atas kalau pada gambar diagram kartesius ya. Nah, seperti di sini nih. Tentukan nilai gradien pada gambar berikut. Yang pertama, ini garis merahnya nilai gradiennya berapa? Oke, di sini ada titik sini ya. Ini titik pertama, kita anggap titik pertama. Nah, mesti ini titik pertama sih, bebas saja. Nah, ini ada titik di sini, yang di 3, ini titik kedua. Oke, maka nilai gradiennya berapa? M sama dengan perubahan Y per perubahan X. Pastor mohon ada yang tahu perubahan X-nya berapa? Berapa kemana gitu? Supaya tahu positif negatifnya. Silakan. Adiaska mungkin tahu perubahan X-nya atau perubahan Y-nya? Yang mana? Yang tahu? Siapa yang tahu siapa? Terserah mau perubahan X-nya atau perubahan Y-nya yang tahu. Berapa? Ya, pasal tunjuk. Hilang. Silakan Lang. Perubahan apa yang kamu tahu Lang? Yang X atau yang Y Lang? Apanya Pak? Ya dari gambar ini yang kamu tahu perubahan X atau perubahan Y terserah. Atau dua-duanya boleh. Perubahan X-nya berapa, perubahan Y berapa ya? Yang Y. Yang Y-nya perubahannya berapa kemana? 3 ke atas. Oke, good. Di sini temunya di sini ya. Karena Gilangnya dulu ya dia langsung ke sini nih. Dia ke sini ya. Kata Gilang adalah perubahannya 3 ke atas. Oke, good. Ke atas berarti positif yang Lang ya. Per perubahan X-nya bisa kamu tentukan, Gilang? Berapa perubahan X-nya? Ini berapa? Ke kiri. Berapa? Berapa? 6. Ya, 6 ke kanan. Maka kalau ke kanan berarti positif. Ya. Kamu nggak usah melihat angka di sini min 3, min 6. Pak, kok jadinya 6-nya positif? Bukannya di sini ditulis titik pertama adalah min 6. Tapi kamu lihat arahnya ya, jangan lihat di sini nilainya negatif.
bahwa di sini titik 1 ini mau menuju ingin bertemu dengan titik yang kedua, yaitu di sini, yaitu di angka 3 ya. Karena 6 ini arahnya ke kanan sampai mentok ke 0 dan dia menuju ke titik 2 ke atas 3, maka yang angka 6, kenapa bilangnya 6? Karena di sini angka 6. Maka 6 ini, min 6 ini ke kanan. Jadi min 6-nya karena ke kanan ya jadinya positif 6. Kemudian mentok ke sini naik ke titik 2 yaitu 3 ke atas, maka positif 3. Maka ini selesai jadinya 1/2. Oke ya. Oke, lanjut. Berarti ini ada yang tahu berapa? Pasal titik pertama yang ini ya. Startnya ini titik yang keduanya. Kinan, boleh Nan, kalau tahu Nan. Yang kamu tahu mana nih? Itu titik pertamanya di sini ya. Ya, oke. Sebentar. 2 ke bawah. Ya, 2 ke bawah, good. 3 ke kiri ya? Wah, oke. 3 kanan. 3 ke kanan. Parah. Nilai negatif positifnya nggak perlu kalian baca ya. Jadi cukup angkanya aja 3. Jangan sebutkan min 3. 3 arahnya kemana? Ke kanan. Ini kan min 2 nih menuju titik 2-nya. Kamu min 2 sama min 3 sebagai patokan angkanya aja. Jangan min-minnya nggak usah sebutin. Jadi, 3 nih ke kanan. Kemudian lanjutnya ke 2-nya tapi ke bawah. Maka nilai gradiennya akan kamu dapat berdasarkan arah kiri kanan itu. Ya. Karena perubahan Y-nya adalah tadi disampaikan oleh Kenan 3 ke kanan, maka 2 ke bawah, maka perubahan Y-nya adalah min 2 karena ke bawah. Begitu ya, ingat ya. Kalau arah ke bawah itu negatif. Karena perubahan X-nya adalah arahnya 3 ke kanan, maka positif. Maka ini hasil selesai. Nah, nilai gradien dari grafik ini. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Gambar yang ketiga. Asor minta yang perempuan dong, Gandes. Boleh Gandes. Yang gambar ketiga bisa nggak, Nak? Bapak, tadi saya connecting terus. Oh iya, baru masuk ya. Oke, ganti yang lain dulu deh. Maaf ya, Pak. Tadi pas umur admin juga sih. Alia, boleh Alia. Apa, Pak? Alia, gambar yang ini deh, yang di bawah, nah, yang ketiga. Berapa nilai perubahan Y dan perubahan X-nya? Jangan lupa dikasih arah kiri kanan atas bawahnya. Ini Pak Asro jadikan titik pertamanya yang ini ya, yang 4. Titik yang keduanya yang di sini. Oke, Alia mau perubahan X dulu atau perubahan Y dulu? Yang bisa kamu ketahui. Ini titik ketemunya ya. Titik beloknya lah. Min 3/4. Perubahan X-nya berapa? Perubahan Y-nya kemana arahnya? Ke bawah min 3, ke kanan 4. Kamu dari mana dulu startnya nih? 0. Kok 0? Enggak, startnya dari angka 1. Titik pertama, titik kedua. Kalau 0 tuh titik belok. Kayak contohnya nih. Dia yang pertama nih. Titik pertamanya kan min 6 nih. Dia ke kanan. Belok ke atas. Ini 3 ke kanan. Terus belok 2 ke bawah. Gitu maksudnya. Kamu mau mana dulu nih? Dari 1 ya? Dari yang 4 ya? Iya. Berapa? Berarti ke jaraknya berapa? Kemana? Ke kiri 4. Nah gitu. Ini kan ke sini ya. Menuju ke angka, mau menuju ke angka 2 kan melalui titik belok 2 dulu nih. Ini kan 4 ke kiri gitu kan. Oke, sampai sini dia kemana? Ke bawah min 3. Ke bawahnya berapa? 3. 2 ya. 3 ya. 3 ke bawah. Jadi nggak usah lihat tanda negatif positifnya ya. Kalian hanya cukup arah dan nilai angkanya saja berdasarkan titik 1 dan 2 yang udah kita titikin. Ada angka 4 dan min 3 itu. Kita titikin. Jadinya ini ke bawah 3 ya. 3 ke bawah. Maka nilai perubahan Y-nya adalah karena 3 ke bawah min 3.
Karena perubahan X-nya adalah 4 ke kiri, berarti min 4. Nah, min dengan min jadi plus nih, 3/4. Gitu. Jangan pasal koreksi ya. Tadi Alia hampir startnya dari 0. Jadi 0-nya ini 4 ke kanan, 3 ke bawah, jangan ya. Kamu kalian startnya dari salah satu titik ya. Apakah titik yang pertama atau titik yang kedua? Seperti itu ya. Oke, yang tanyakan silakan. Cukup? Oke, ini pasal hanya memberikan saja. Kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya bisa menggunakan kiri kanan atas ya. Ini yang pertama nih. Ini ada angka titik 1,1 dengan 3,5 ya. Kalau sudah ada 2 titik seperti ini, kamu nggak usah pakai perubahan kiri kanan atas, kamu gunakan yang perubahannya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 ya. Gitu ya. Yang pertamanya misalkan yang ini, yang keduanya yang ini. Ya, maka Y2-nya adalah 5, Y1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3, X1-nya adalah 1 gitu ya. Ini /X2, ini Y2. Ini X1, di sini Y1. Nah, tinggal substitusikan ke rumus ini. Maka hasilnya adalah 4/2, yaitu 2. Gunakan rumus ini ya. Kalau kamu menggunakan perubahan tuh agak sulit menggambarnya, itu boleh menggunakan ini. Nah, karena gradien itu kemiringan, kamu lihat deh gambar yang kedua. Dia memiliki kemiringan nggak? Seperti ini. Ada yang bisa menjawab nggak nih? Dia miring nggak? Ada kemiringannya ya, dia mendatar ya. Mendatar seperti ini, sama kayak sumbu X-nya mendatar. Maka nilai gradiennya ada nggak? Kita lihat ya. Di sini yang A ini adalah titik koordinatnya min 1,2. Ini yang B-nya koordinatnya adalah 3,2. Ini dijadikan titik pertama, ini dijadikan titik kedua. Ini berarti X1, Y1. Itu ya. Oke, pasal minta waktu sebentar ya untuk menyelesaikan materi ini. X1, Y1. Ini X2, Y2-nya gitu ya. Maka gunakan perubahan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya adalah 2, Y1-nya adalah 2 per X2-nya adalah 3, X1-nya adalah min 1. Maka hasilnya adalah 0/4. Itu 0. Artinya gini, ketika garisnya mendatar seperti ini, maka dapat disimpulkan dia tidak memiliki nilai kemiringan. Artinya apa? Nilai tidak memiliki kemiringan. Artinya ketika ada garisnya mendatar seperti sumbu X, maka nilai gradiennya adalah 0. Ingat, gradien itu kemiringan. Karena mendatar ya dia tidak memiliki kemiringan. Itu kesimpulannya ya. Kemudian terakhir, ini sama, apakah dia memiliki kemiringan? Cuman hanya dia berdiri tegak ya, beda kayak yang kedua, mendatar. Apakah dia memiliki kemiringan? Kita cek juga nih. Ini titik pertamanya. Titik D-nya di sini sumbunya min 1,-1. Ini sebagai titik kedua. C-nya adalah 1,3 ya. Oke. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2 gitu ya. Pak, apakah harus ini satu? Enggak, bebas aja. Terserah ya. Pak Soro agar memudahkan ke rumus. Jadi ini yang satu, ini yang kedua. Dibalik pun nggak apa-apa, boleh. Maka perubahannya Y2 kurang Y1 per perubahan X2 kurang X1. Y2-nya yang 3, Y1-nya yang min 1 ya. Per X2-nya 1, X1-nya 1. Maka di sini 4/0. Beda ya. Kalau yang pertama di sini 0,0 bagi 4 itu 0. Tapi ketika 4 dibagi 0 itu tidak terhingga. Atau tidak terdefinisi. Jadi gimana nilai gradiennya? Nilai gradiennya tidak terhingga, tidak terdefinisi. Ya. Anggaplah bahwa yang gambar ketiga ini kayak kita sebagai manusia, hubungannya dengan sang pencipta makhluk kita yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Itu menjulang ke atas. Itu anggaplah Tuhan kita. Jadi kita dengan Allah jangan hanya sebatas ada ukuran hubungannya, tapi tidak terbatas ya hubungan kita dengan Allah, sehingga
kita ketika ada permintaan, ada ingin, ya kita doa pada Allah. Dan doa itu jangan sampai ada keinginan saja, tapi tak terbatas ya. Kita berhubungan dengan Allah. Seperti itu ya. Kalau dengan manusia, nah ada batasannya ya. Ketika ada teman yang kita suka ya hanya dia saja. Kadang seperti itu kita dengan manusia. Tapi dengan Allah, ya kita tak terbatas. Ini ingat ya, yang mendatar seperti ini kriteria 0, yang menjulang tinggi seperti ini, dan berdiri nilai tak terbatas. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini tidak ada tugas.